Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menerangkan tentang teori pembelajaran. Menurut Pritchard tahun 2009 menyatakan bahwa teori pembelajaran adalah sebuah proses perubahan perilaku sebagai hasil dari pengalaman atau percobaan. Teori ini memperoleh sebuah ilmu atau pengetahuan yang diperoleh dari hasil proses belajar. Tujuan bervariasi dari bisa untuk menambah ilmu pengetahuan hingga keterampilan. Melalui proses belajar sedang berdasarkan instruksi-instruksi tertentu, hasil akhir proses pembelajaran adalah perilaku yang berubah, terbentuk atau terkontrol. Yang pertama, teori pembelajaran behavioristik. Teori pembelajaran behavioristik menjelaskan proses belajar sebagai peristiwa yang observable atau dapat diamati. Perbedaan satu teori pembelajaran dengan teori lainnya dapat dilihat dari bagaimana teori tersebut mengatasi bahwa yang krusial. Sebagian teori fokus pada bagaimana proses pembelajaran terjadi. Lalu sebagian teori lebih fokus terhadap peran memori, peran motivasi, serta peran regulasi diri pada siswa. Yang kedua, teori pembelajaran sosial atau kognitif. Menurut Albert Bandura merupakan salah satu tokoh psikologi terkenal yang merintis dari pembelajaran sosial kognitif tahun 2012. Sosial kognitif adalah teori yang menekankan bahwa seorang belajar dari lingkungan sosial di sekitarnya. Berdasarkan teori Bandura, fungsi manusia dilihat sebagai sekumpulan interaksi yang meliputi faktor personal, perilaku, dan peristiwa di lingkungan sekitar. Teori pembelajaran kognitif memiliki perspektif bahwa seorang dapat belajar untuk menetapkan mimpi, regulasi kognitif, emosi, dan perilaku. Kunci dari regulasi dari atas atau self observation dan self judgment dan self reactions. Yang ketiga, modeling proses dan motivational proses. Yang ketiga, teori pembelajaran proses kognitif. Teori pembelajaran selanjutnya berkaitan dengan proses kognitif, yaitu peran penting seorang kognitif dalam proses pembelajaran. Terdapat sejumlah hal yang terlihat dalam proses kognitif seseorang yang saat berpikir, yaitu menkognisi, problem solving, belajar menggunakan konsep, instruksi, dan teknologi, dan penerapan ilmu yang bersifat instruksional. Dan yang selanjutnya yaitu proses dari kitab, yaitu proses pembelajaran itu adalah bagaimana seorang guru menyalurkan ilmunya guru kepada murid. Yang bagaimanapun juga seorang guru itu adalah salah satu penyambung sanad mulai dari kita sampai guru kita, yaitu Rasulullah SAW. Makanya dalam sebuah kitab Ta'limul Muta'alim, belajar tanpa guru sama saja gurunya syaitan. Man ta'alama ilma laisa lahu syekhun fasyaihu syaitan. Jadi proses pembelajaran ini atau teori pembelajaran ini yaitu seorang guru itu mendidik kepada seorang murid, yang bagaimanapun itu juga sebagai murid itu kita butuh yang namanya guru. Di man ta'alama ilma laisa lahu syekhun fasyaihu syaitan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.